Terima kasih Sobat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Kita masih membahas tentang kesehatan dan juga kebugaran dengan tema kita hari ini bersama Dr. Irfan membahas tentang meningitis. Ya bahwa ini tadi kita sudah dijelaskan juga bagaimana gejala-gejalanya ya Dr. Irfan ya. Tapi gini Dr. Irfan, ketika mengalami gejala-gejala tersebut dari kondisi seperti apa yang memang pasien itu harus benar-benar harus ke dokter. Memang kondisi seperti apa nih yang harus benar langsung ke dokter gitu. Kadang orang banyak yang lebih menunda atau mungkin juga lebih banyak memilih ya coba dulu deh dengan obat-obatan yang ada di toko obat atau mungkin bisa didapatin di apotek. Apalagi tadi juga gejalanya cuma seperti sakit kepala dan juga demam. Seperti apa nih dokter? Kalau benar-benar harus ya udah harus ke dokter nih. Ya, jadi kondisi secara umum aja sebenarnya bahwa demam yang harus dievaluasi lebih lanjut itu adalah demam yang lebih dari 3 hari. Makanya kalau kita ke dokter, kita mengeluhkan demam, biasanya dikasih obat demam. Kalau misalnya itu kejadiannya belum lebih dari 3 hari, biasanya akan disuruh kembali di 3 hari berikutnya untuk dievaluasi lebih lanjut. Apakah demamnya ini mengarah ke satu hal yang berbahaya atau tidak. Nah, makanya kalau memang pasien atau kita mengalami demam, setelah 3 hari kita obati secara mandiri dengan obat penurun panas, tidak ada perubahan yang berarti, masih cenderung tinggi demamnya dan disertai sakit kepala yang terus menerus setiap hari dari mulai pagi hari melek mata sampai terus sakit kepala. Nah, itu ada baiknya dibuktikan dulu bukan meningitis dengan pemeriksaan ke rumah sakit ke dokter yang berkompeten. Nanti akan dievaluasi di sana. Kalau pada awal-awal gejala dari meningitisnya itu sendiri pasien belum memperlihatkan gejala-gejala yang berat, sebenarnya penanganannya akan jauh lebih mudah karena komplikasinya tidak banyak. Tapi kalau misalnya pasien datang sudah dengan kondisi penurunan kesadaran, sudah ada kejang, nah itu jauh lebih sulit menanganinya. Dan resiko perburukan atau menghadapi komplikasi kematiannya jauh lebih mudah, lebih berat. Nah, jadi jangan ragu untuk segera ke rumah sakit ketika mengalami demam disertai sakit kepala yang sudah lebih dari 3 hari. Ketika itu tidak ke arah meningitis ya sudah, berarti kita tidak perlu khawatir ke arah meningitis. Nah, yang agak kurang sebenarnya pada masyarakat itu mengidentifikasi demam itu hanya berdasarkan perasaan. Merasakan dengan tangan. Betul. Nah, itu yang kurang pas. Seringkali saya tanyakan kepada pasien, pasien mengeluhkan demam atau badannya panas, saya tanya, diukur enggak? Selalu sekitar 70% bilang enggak diukur lah. Terus gimana taunya demam? Ya hanya berdasarkan dipegang aja dirasa panas. Nah, itu yang kurang pas. Jadi kita perlu memiliki alat ukur termometer di setiap rumah agar ketika kita curiga kerabat kita atau keluarga kita ini mengalami demam, kita pastikan. Nah, ketika suhunya di atas 37,5 lah itulah memang demam. Nah, ketika suhunya di atas 37,5, mungkin 38, mungkin 39 berkepanjangan lebih dari 3 hari, ya kita harus pikirkan sesuatu yang lebih berat lagi, tidak hanya demam sederhana seperti influenza, tidak hanya seperti itu. Nah, jadi itu yang mungkin bisa membuat kita lebih berharap outcome dari pasien atau orang yang mengalami meningitis lebih baik ketika dari awal sudah teridentifikasi begitu. Oke, nah ini meningitis sendiri ini apakah bisa diturunkan nggak sih dok? Mungkin seorang anak yang memiliki orang tua dengan riwayat meningitis, apakah nanti anak-anak juga akan bisa menderita meningitis? Ya, secara umum penyakit karena infeksi atau penyakit menular itu tidak diturunkan secara umum. Jadi tergantung pada kekebalan tubuh individu tersebut. Jadi kalau dibilang bisa diturunkan, kemungkinan sih sangat kecil. Ya bisa dibilang nggak ada, begitu. Tapi kalau ibu yang lagi hamil, apakah berpengaruh ke janinnya juga nggak sih dokter? Meningitis ini sendiri? Kalau untuk kita bicara meningitis, jadi ibu hamil mengalami meningitis, kemudian janinnya apakah mengalami meningitis juga begitu? Iya, apakah virus-virus kan tadi akibat virus dan bakteri itu, apakah ini juga akan mempengaruhi si janin juga nantinya? Kalau pengaruh ke janin
pasti ada. Tapi apakah pasti janinnya juga akan mengalami meningitis? Enggak juga. Enggak, belum dipastikan. Dan namun misalnya ibunya mengalami meningitis karena TBC misalnya. Nah, janinnya juga pasti berdampak akibat kuman TBC-nya itu. Nah, bentuk dampaknya itu bisa berbagai hal. Oke, baik. Ini dokter, kalau bicara meningitis ini, proses pengobatannya sendiri atau proses dari diagnosisnya dulu deh. Seperti apa proses diagnosis yang dilakukan oleh dokter untuk penderita meningitis ini? Ya, secara umum pada pasien-pasien dengan infeksi, dokter harus bisa menemukan kumannya. Itu sebagai diagnosis pasti bahwa memang ada kuman yang menyebabkan meningitis pada pasien tersebut. Nah, kuman yang diambil itu sampelnya dari cairan saraf pasien. Nah, cairan saraf pasien biasanya diambil dari punggung bawah. Melalui tindakan seperti disuntik ya, diambil darah seperti diambil darah, cuman alat suntiknya berbeda alatnya. Nah, nanti cairan saraf yang diambil dari punggung bawah itu akan dilihat karakternya seperti apa. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menemukan kumannya, tapi pada meningitis akibat TBC karakter cairan sarafnya seperti ini. Meningitis pada virus karakternya seperti ini. Jadi dari situ kita bisa membuat kemungkinan menguatkan dugaan ke arah meningitis yang disebabkan oleh apa. Tapi nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan benar nggak ada kumannya. Tapi kalau kumannya nggak ketemu, karakter dari cairan sarafnya itu menguatkan kita ke arah kuman yang mana. Seringkali pada pasien-pasien yang penurunan kesadaran, jadi pasien sudah cukup berat, kita menunda melaksanakan pengambilan cairan saraf tersebut. Kita harus lakukan pemeriksaan imaging atau CT scan kepala terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa? Karena kalau ternyata dari gambaran CT scan atau imagingnya ini ada suatu kelainan di otaknya yang sifatnya bukan di selaputnya tapi di otaknya sendiri, pemeriksaan cairan saraf dari punggung itu tidak boleh dilakukan. Nah, makanya kalau misalnya kita hadapi pasien dengan penurunan kesadaran, ya, demam disertai sakit kepala, kita curigai ada meningitis, itu harus dibawa ke rumah sakit yang sudah punya fasilitas CT scan. Karena kalau misalnya kita bawa ke rumah sakit yang belum ada fasilitas CT scan, tanggung. Nanti kita tidak bisa berbuat banyak akhirnya. Nah, karena kalau sudah ada penurunan kesadaran, kita harus buktikan di otaknya tidak ada kelainan pada organ otaknya. Sehingga kita bisa lakukan pengambilan cairan saraf tadi. Tapi kalau di otaknya sudah ada kelainan pada organ otaknya, tidak hanya sekedar di selaputnya, nah, itu kita tidak boleh mengambil cairan saraf. Itu berbahaya, bisa mengakibatkan kematian. Prosedur pengambilan cairan saraf ketika sudah ada kelainan pada otaknya. Gitu. Berarti memang dilihat dulu di CT scan dulu bagian kepala ya, dokter? Iya, betul. Nah, ini setelah memang nanti pasien di klaim atau mungkin juga dinyatakan memang menderita meningitis, proses pengobatannya seperti apa sih? Apa pengobatan yang akan dilalui oleh pasien-pasien meningitis nantinya? Ya, terapi pada pasien meningitis utamanya menghilangkan mikroba atau mikroorganisme yang ada pada pasien tersebut di otaknya. Nah, disesuaikan dengan cairan saraf yang sudah kita periksa tadi. Apakah ini ke arah bakteri atau ke arah jamur atau ini ke arah parasit, itu disesuaikan nanti terapinya. Nah, jadi kita berikan antibiotiknya menyesuaikan. Nah, itu yang utama. Nah, pada meningitis yang disebabkan oleh bakteri, itu harus segera diberikan antibiotik segera setelah kita ketahui memang ke arah meningitis bakteri. Karena dengan memberikan antibiotik di awal-awal orang yang mengalami meningitis bakteri, kemungkinan harapan hidupnya jauh lebih baik. Selain antibiotik, kita juga biasanya berikan obat-obat untuk mengurangi keluhannya seperti sakit kepala, demam, atau mungkin kegelisahannya gitu ya. Jadi yang utama adalah antibiotik tadi. Antibiotik, Atau mungkin juga ada pengobatan-pengobatan lain. Apakah juga ada tindakan operasi nanti yang akan dilalui oleh pasien, dokter? Meningitis ini? Biasanya operasi dilakukan pada kondisi yang sudah mengalami komplikasi. Jadi meningitis yang bisa menyebabkan komplikasi sehingga harus dioperasi otaknya itu umumnya meningitis karena TBC. Nah, orang yang mengalami meningitis karena TBC itu cairan otaknya melebar karena tersumbat di bagian bawah saluran tersebut.
Nah, jadi cairan otak diproduksi di bagian atas, kemudian dia mengalir terus ke bawah. Dan di bagian bawah otak tersebut ada sumbatan oleh karena meningitis tersebut. Akibatnya saluran cairan otak di otak sebelah atas mengalami pelebaran. Itu berbahaya buat pasien karena semakin buruk kondisinya bisa menyebabkan kematian. Nah, orang-orang yang mengalami komplikasi istilahnya hidrosefalus ya, hidrosefalus pada meningitis TBC ini nanti dibuatkan saluran bypass agar cairan otaknya bisa langsung ke bawah. Begitu. Oke, baik. Kita break lagi dokter, nanti kita masuk ke sesi berikutnya pembahasan kita hari. Tetap di sini di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family.